warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang, Bapak Ibu pengurus yang lain juga dari Aisyah, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah, juga dari semua organisasi di lingkungan PC, juga pada Dewan Guru, Pak Direktur Pesantren, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah hari ini saya sangat silaturahim untuk meriki soal Bapak Ibu semua dengan niat insya Allah kita sangat menyambung tali persaudaraan dan juga bisa bersama-sama bersinergi untuk kebaikan dan kemanfaatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian kami hormati, sedikit menyampaikan bahwa memang ada beberapa kesempatan saya ingin silaturahmi, tapi baru nyambung karena betul Pak Kiai Maskur tadi, beliau ini Pak moderator kita, saya sering sekali berinteraksi dengan beliau. Ya intinya kita sama-sama ingin berbuat untuk kebaikan masyarakat. Jadi di frame itu kita punya semangat dan punya tujuan yang sama. DPD RI hadir di ketatanegaraan kita itu sejak 2004 dan memang tupoksinya agak berbeda dengan DPR, tetapi dari segi status dan kedudukannya memang kita sama-sama sebagai lembaga tinggi negara. Jawa Tengah memiliki 4 orang wakil dan ya alhamdulillah juga saya matur suwun kepada Bapak Ibu semua, masyarakat Cilacap khususnya dan masyarakat Jawa Tengah atas support dan dukungannya. Jadi kemarin ini memang untuk pertama kali ada anggota DPD RI kalau dipetakan wilayahnya dari sebelah selatan, saya menyebutnya Pak, Jawa Tengah, karena memang biasanya agak susah ya bisa tembus untuk jadi di DPD RI karena tadi suara memang cukup besar Pak, minimal 1,4 1,5. Jadi kesempatan ini saya berniat memang selalu ketemu di mana forum para kiai, para ulama. Saya pertama minta doa restu untuk bisa mengemban tugas dengan baik. Yang kedua tentu saya juga minta dukungan dan arahannya Pak dari para kiai, para ulama, para guru semuanya agar bisa bersinergi membangun masyarakat. Saya ada beberapa program yang karena memang DPD tadi berbeda dengan DPR. Bedanya yang agak prinsip itu kami memang tidak punya kewenangan langsung di soal anggaran Pak. Jadi kalau DPR kan memang bisa tanda tangani anggaran sehingga ya kewenangan ke arah program memang lebih kuat. Tapi memang tantangan lainnya adalah ya sering bermasalah Pak karena itu. Ya, jadi alhamdulillah DPD sejauh ini belum pernah ada kasus anggota DPD yang tersangkut hukum berkaitan dengan anggaran ya. Nah, kemarin Pak Ketua sempat, tapi bukan karena kasus itu, tapi di MA juga di bebas murni Pak. Jadi alhamdulillah DPD masih zero ya. Itu salah satu Pak kelebihan. Yang kedua karena kami memang tidak punya keterkaitan itu, kami punya frame berpikir yang agak lebih terbuka Pak. Meskipun akses untuk kebijakan sama, kita punya akses ke pemerintah dan semua sektor. Nah saya itu di DPD RI di Jawa Tengah terutama memang ada beberapa program yang kita dorong bareng-bareng. Ada yang berkaitan dengan yang pertama untuk mungkin nanti kita sama punya kepentingan. Ini adalah soal saya ingin mendorong Jateng menjadi sentra produk halal Pak. Satu program. Kenapa? Karena halal ini Pak sebenarnya menjadi satu Undang-Undang 33 saya maksud Pak
tentang jaminan produk halal itu adalah salah satu syariat Islam yang menjadi hukum positif, Pak. Negara kita itu kalau dikonstruksikan sebagai negara hukum, itu adalah kategorinya adalah siasat diniyah, Pak. Yaitu negara yang dibangun hukumnya dari ketentuan yang berdasarkan wahyu atau ketentuan agama dan akal budi, pikiran akal budi. Ini berbeda dengan negara sekuler atau siasat akliyah yang hanya membangun negara hukumnya itu hanya dari akal saja. Makanya dia sekuler, Pak. Kita tidak bisa. Kita agama itu menjadi landasan hukum bernegara kita. Karena itu banyak sekali undang-undang yang lahir murni dari syariat, Pak. Perbankan syariah, gadai syariah, semuanya banyak sekali, termasuk produk halal, Pak. Nah, di luar negeri, Pak, produk halal itu menjadi satu nilai yang sangat besar, Pak. Tapi kita, Pak, hari ini itu masih menjadi kalah dengan negara-negara non-muslim di dalam membuat produk halal, Pak. Jadi produk halal dunia itu dikuasai oleh Brazil, Thailand, termasuk China juga, Pak. Jadi bukan negara-negara Islam, Pak. Ini problem yang harus kita jawab, Pak. Nah, salah satunya memang di program halal itu nanti ada percepatan akselerasi melalui halal itu tidak lagi harus melalui uji lab, tapi cukup dengan ikrar. Jadi nanti kalau ada restoran atau produk pengusaha itu cukup ikrar bahwa dia memenuhi standar halal, tapi disaksikan oleh pendamping halal itu bisa jalan untuk sertifikat, tidak perlu lagi menjadi rumit. Itu satu untuk berkaitan dengan halal. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya kira tentu para yang kami hormati dan muliakan, rekan-rekan di Muhammadiyah pasti bisa dan harus bisa mengambil peran dari tugas-tugas untuk mendorong tadi produk halal. Yang berikutnya, saya juga mendorong ini, Pak, ini karena Jawa Tengah itu menjadi salah satu penyumbang kecelakaan besar, Pak. Jadi saya mendorong namanya Gerlantas, Pak, Gerakan Tertib dan Selamat Berlalu Lintas. Gerlantas ini saat ini sudah kita dorong menjadi sebuah materi di kurikulum, Pak, atau masuk ke dalam kurikulum akhlak berlalu lintas ini. Pak Ibu sekalian, kalau kita buka setiap hari, Pak, orang meninggal di jalan raya, Pak. Nggak kelihatan, Pak, tapi kalau dibuka itu ribuan, Pak, orang meninggal di jalan raya. Kemarin saja itu kecelakaan itu di Maos itu ada truk tangki yang terguling, Pak, kalau gitu. Itu juga ada beberapa orang yang meninggal, Pak. Itu baru di situ, Pak. Jadi banyak sekali kecelakaan di sekitar itu pun di mana-mana. Nah, yang berikutnya, Pak, saya juga punya program berkaitan dengan pengembangan bank sampah, Pak. Ini kita juga bagian dari umat yang diajari dari kecil, an-nazafatu minal iman, tapi Pak, kita seringkali untuk mengelola sampah kita belum maksimal, Pak. Jadi di sekitar kita masih banyak sungai penuh sampah, Pak. Nah, ini bagian problem akhlak yang ingin kita bareng-bareng dorong. Nah, yang berikutnya, Pak, saya juga sedang menyiapkan, ini sebentar lagi mau launching. Saya mau membangun perspektif di dalam membangun Jawa Tengah, Pak. Jateng itu penduduknya 36,3 juta, Pak. Itu sensus tahun 2020. Nah, angka kemiskinannya, Pak, sekarang kisarannya 11-12%, Pak. Ketika dikalikan dengan populasinya, hasilnya hampir 4 juta lebih, Pak. Penduduk Jawa Tengah masih kategori miskin. Artinya apa ini? Ini kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Pak, seluruh penduduk provinsi Papua itu jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, Pak. Ini problem nggak kelihatan karena Jawa Tengah terlalu besar, cara pandangnya itu jadi kebijakannya menjadi terlalu tidak fokus. Akibatnya kemiskinannya belum bisa juga diselesaikan. Jateng satu-satunya provinsi yang juga akses ibu kota dengan wilayahnya cukup jauh untuk tersambung, Pak. Dari sini kita sebagai warga Jawa Tengah lebih mudah ke Jogja atau ke Jakarta dibanding ke Semarang, Pak. Ini juga bagian problem wilayah ini. Nah, saya itu sedang menyiapkan kajian, sudah bolak-balik ke BPS, membuat simulasi. Ternyata Jawa Tengah kalau dikembangkan dalam 3 poros kekuatan ekonomi, itu potensinya lebih bagus. Poros Jateng Selatan, saya menyebutnya Jaskela,
Jateng Selatan nanti porosnya di Purwokerto, Jateng Utara itu di Semarang, Jateng Timur di Solo. Kalau zonanya dibuat seperti itu akan menyatukan banyak potensi. Jateng Selatan, kawasan kita nanti Pak, itu akan terhubung dengan satu area, mulai dari Purworejo, naik ke atas Magelang, Wonosobo, turun ke bawah. Jadi kita punya potensi wisata dari Borobudur sampai ke laut, ke Baturaden, bahkan bisa konek ke Pangandaran. Kalau nanti itu bisa tersambung, mulai ada jalan tol dari Cilenyi sampai ke Cilacap, Brebes ke Cilacap, double track, bandara di YIA, itu kemungkinan besar kita lebih akseleratif Pak. Nah kita sebagai bagian dari masyarakat Jateng Selatan perlu menyiapkan diri Pak. Saya termasuk yang meyakinkan bahwa masa depan Jawa itu dari selatan Pak. Karena sekarang Pantura itu terlalu berat bebannya, ekologisnya juga sudah semakin rusak, sehingga banyak daerah sudah mulai terancam untuk tenggelam karena setiap tahun mengalami penurunan. Makanya perlu ada keseimbangan membangun Jawa Tengah atau bahkan Jawa antara utara dan selatan. Nah, hari Minggu ini juga saya mau ketemu dengan perguruan tinggi di Purwokerto menjelaskan ini supaya punya frame, karena nanti saya mungkin minggu ketiga mau launching di Semarang kajian ini, perspektif kebijakan membangun Jawa Tengah dengan 3 poros itu. Dan saya sudah kemarin dari Wonogiri Pak. Dari Wonogiri itu sama ketika melihat kota Solo, itu dia menjadi simpul dari sekian banyak kabupaten kota di sekitarnya Pak. Bahkan Solo tidak bisa berkembang kalau tidak di backup oleh kawasan sekitarnya. Nah ini sebuah perspektif yang nanti akan kita sama-sama terus gulirkan, dan saya tentu minta saran dan masukan dari Bapak Ibu sekaligus support ya untuk bisa menyimpulkan gagasan simpul-simpul ekonomi. Kenapa? Karena di daerah kita Pak, kalau nanti bisa dibuat simpul, misalnya saya besok itu mau ke kawasan industri Cilacap Pak, KCIC. Nah, simpul Jateng Selatan kekuatannya adalah pariwisata dan agro Pak, pertanian. Nah, kemarin saya juga sudah datang ke Mirit Pak, itu di sana banyak petani jambu yang juga sudah luar biasa dikembangkan. Saya besok mau mengecek kawasan industri, karena kalau di selatan ini Pak, yang layak dikembangkan sebagai kawasan industri hanya Cilacap. Nah, yang lain adalah daerah penunjang. Tidak semua kabupaten mestinya berpikir menjadi kawasan industri, cukup berbagi peran Pak. Nah, ini bagian-bagian yang ke depan kalau bisa kita sama-sama kawal, Jateng Selatan ini bisa menjadi satu harapan untuk perbaikan kehidupan masyarakat, generasi ke depan, anak cucu kita, dan juga generasi-generasi muda ke depan. Mungkin itu pengantar dari saya, nanti kita lebih banyak, saya mendengar saja pandangan, saran Bapak Ibu untuk bisa lebih banyak dalam mendiskusikan problem dan tantangan serta solusi untuk permasalahan tersebut di masyarakat. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.